Seorang anak yang lupa hidupnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, aku nggak bisa balas satu-satu komentar kalian. Tapi insya Allah aku udah baca. Oh iya Bun, makasih ya kalian yang udah selalu komentar di video-video aku. Dan aku mau menyampaikan permintaan maaf aku yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang tetap setia nonton video aku, tapi aku jarang banget bisa up video akhir-akhir ini. Karena ada sesuatu hal yang gak bisa aku ceritakan di sini ya bun. Tapi selalu aku usahakan untuk bisa up walaupun cuma satu dalam seminggu. Oh iya bun, cerita kali ini sambil temenin aku jalan-jalan di kebun ya. Seperti judul, kita ini hidup dari seorang ibu kan ya. Tapi cerita kali ini, ada seorang anak yang lupa hidupnya dari mana. Bahkan, dia nggak nganggep itu ibunya. Tega banget kan? Ya udah bun, kita langsung mulai aja ceritanya. Permisi bu, apa ibu butuh bantuan untuk mencuci baju? Maaf, saya benar-benar butuh kerjaan untuk makan kami, kata Bu Yati. Ya Allah Bu Yati, kasihan banget ya Bu. Semenjak ditinggal suami, kehidupan ibu makin sulit. Ya udah Bu, di belakang cucian saya lagi banyak. Ibu cuci ya, tapi maaf saya nggak bisa kasih upah yang begitu banyak, ucap tetangganya. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya dan anak saya bisa makan. Mata Bu Yati berbinar karena mendapatkan pekerjaan. Iya, dia belum lama ditinggal oleh suaminya. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Henry, putra tunggal Bu Yati. Ia sudah berusia 8 tahun, sudah duduk di kelas 2 SD. Yati harus bekerja untuk biaya sekolah anaknya. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat dia sakit pun ia tak pernah mengatakannya pada Henry. Siang itu Henry sudah pulang sekolah. Ia merasa lelah, sehingga pulang sekolah dia langsung tidur tanpa mengganti bajunya terlebih dahulu. Yati yang baru pulang setelah mencuci pakaian di rumah tetangga, merasa terkejut. Ya Allah nak, kenapa nggak ganti baju dulu? Ini kan bajunya jadi kusut, kata Yati. Aduh ibu, aku tuh capek, jadi aku langsung tidur, jawab Henry dengan nada kesal karena kaget dibangunkan. Lain kali kamu ganti baju dulu ya nak, kamu paksakan diri. Kalau kayak gini kan besok nggak bisa dipakai. Kita kan nggak punya mesin cuci nak. Kalau bajunya kotor gimana? Ini jadi kusut banget loh. Sudah, cepat. Ibu bantu buka ya. Yati yang sangat lelah langsung mencuci baju itu karena kotor dan bau. Ia melakukan semuanya sambil tersenyum, walau tubuhnya terasa sangat lelah. Mas, maaf ya, aku belum bisa bahagiakan anak kita, ucap Yati. Namun kehidupan harus tetap terus berlanjut. Tahun-tahun berlalu, selain mencuci pakaian, Yati juga berjualan gorengan keliling. Ia hanya bisa mengandalkan tenaganya dan sedikit skill yang dia punya. Gorengan yang dibuat Yati, alhamdulillahnya setiap hari selalu habis. Tapi memang tidak pernah banyak. Paling banyak dia hanya buat 30 biji gorengan. Karena keterbatasan modal. Ia pakai uang hasil keuntungannya itu untuk membiayai Henry sekolah. Hingga akhirnya Henry lulus SMA. Henry semakin hari juga semakin menunjukkan sifat aslinya. Ia yang tumbuh di keluarga sederhana dan penuh keterbatasan tidak menjadikannya sebagai anak yang pengertian. Bu, aku pokoknya mau kuliah. Aku nggak mau tahu. Kalau aku nggak kuliah, hidupku bakal gini-gini aja. Bakalan terus susah. Aku nggak mau, Bu, kata Henry saat pulang membawa surat kelulusannya. Iya Henry, ibu tahu kamu pengen kuliah. Tapi ibu nggak punya uang nak. Dari mana biayanya? Kata Yati. Pokoknya aku nggak mau tahu bu. Ibu mau jual rumah ini juga nggak masalah. Yang penting aku bisa kuliah. Mendengar permintaan anaknya,
Yati tak berdaya, karena memang hanya Henry harapannya satu-satunya. Yati pun akhirnya bekerja lebih keras agar Henry bisa kuliah. Yati berjualan gorengan lebih banyak setiap harinya. Kalau tak habis sore, maka ia akan menjual gorengan itu di malam hari. Bahkan kadang, kalau masih ada waktu, ia membuat gorengan lagi, supaya penghasilannya hari itu bisa lebih banyak. Yati menabung uangnya sedikit demi sedikit. Pokoknya, di kepalanya saat ini hanya Henry. Apapun yang dia lakukan untuk Henry. Akhirnya, dengan perjuangan Yati yang luar biasa, Henry bisa kuliah dan lulus. Ia juga sudah diterima di salah satu perusahaan. Meskipun masih karyawan biasa dengan gaji UMR. Tapi sebagai ibunya, dia sangat bangga. Namun, saat hari kelulusan, Henry tidak mengajak ibunya. Ia malah mengajak sang pacar, Mia. Ya, ia mengaku pada teman-temannya kalau dia adalah anak yatim piatu yang sudah tidak punya orang tua. Kalau ada yang bertanya ketika melihat Henry bersama seorang wanita penjual gorengan, ia akan mengatakan bahwa itu bukan ibunya, itu hanya saudara jauhnya saja. Tapi selama ini, Yati tak pernah tahu akan hal itu. Yang dia tahu, anaknya kuliah dengan benar dan tetap menganggapnya sebagai ibu. Belum lama lulus kuliah dan bekerja, Henry minta dinikahkan dengan Mia karena keluarga Mia sudah mendesaknya. Bu, aku harus menikahi pacarku. Kalau enggak dia bakalan dinikahin sama orang lain, aku nggak mau kehilangan dia. Kata Henry dengan nada tinggi berteriak di depan wajah Yati. Iya, ibu mengerti. Tapi apa kamu sudah punya uangnya? Ucap Yati. Ya belum lah bu, tugas menikahkan anak itu kan tugas orang tua. Ya ibu lah, jawab Henry. Tapi ibu belum punya uang nak. Memangnya calon istrimu itu minta mahar berapa? Tanya Yati. Ia takut kalau calon menantunya akan minta mahar yang sangat banyak. Sedangkan dia tak punya uang. Mia gak minta banyak kok bu, cuma 100 juta. Jawab Henry. Dia bilang 100 juta itu cuma. Apa? 100 juta? Kamu gak salah nak. Kita ini orang gak punya. Dari mana ibu punya uang sebanyak itu? Kata Yati. Ya usahalah bu, aku gak mau tahu. Pokoknya aku harus nikah sama Mia dan ibu harus siapkan mahar 100 juta. Ucap Henry. Masih dengan nada angkuhnya. Dan terus saja menekan sang ibu. Ya Allah Henry, dari mana ibu punya uang sebanyak itu? Jual aja rumah ini, celetuk Henry. Apa? Jual rumah? Terus kalau rumah ini dijual, kita mau tinggal di mana? Setelah menikah kamu gak punya rumah, kata Yati. Aku kan bisa tinggal sama istriku bu, jawab Henry. Terus ibu ikut kalian? Tanya Yati penuh harap. Ya enggak lah bu, istriku itu gak mau tinggal sama mertua, dia gak suka. Ya ibu cari tempat tinggal sendirilah, ngekos kek, ngontrak kek, terserah ibu, kata Henry lagi tidak berperasaan. Ya Allah Henry, gak mungkin nak, kata Yati. Pokoknya aku gak mau tahu. Jalan satu-satunya ya cuma jual rumah ini. Rumah ini laku kok kalau 100 juta. Karena terus didesak, akhirnya Yati mengalah. Ia menjual rumah peninggalan suaminya. Ia dapat uang sekitar 125 juta. 100 untuk mahar pernikahan Henry. Dan 25 jutanya ia juga berikan ke anaknya untuk tambahan biaya pesta pernikahan. Sekarang Yati sudah tak punya apa-apa. Ia pun hanya mendapatkan tempat tinggal di kos kecil yang harganya 250.000 per bulan. Henry, tanggal pernikahan kalian tanggal berapa? Ibu mau siap-siap, biar nanti ibu gak usah buat gorengan. Ucap Yati bertanya pada Henry. Ibu mau ngapain? Tanya Henry dengan nada ketus saat ia berkunjung ke kos ibunya. Ya ibu mau datang ke pernikahan kamu lah, jawab Yati. Gak usah lah bu, aku bisa malu kalau ibu datang. Aku gak mau deh lihat ibu. Ibu itu gak seperti keluarga istriku. Mereka terpandang, pakaian mereka bagus. Kalau ibu datang cuma buat malu, aku gak mau.
ucap Henry. Ya Allah Henry, aku kan ibumu nak. Mau bagaimanapun, ibu harus tetap datang. Gak enak sama Besan kalau ibu gak datang, kata Yati. Udahlah, ibu gak usah datang pokoknya. Henry langsung pergi setelah mengatakan itu. Astagfirullahalazim, gak bisa. Aku harus tetap datang. Pasti Henry cuma lagi kesal aja sama aku. Ya, sebagai seorang ibu, Yati tetap menyayangi anaknya apapun yang terjadi. Bahkan sekalipun Henry menghinanya selama ini. Ia tetap merasa bahwa anaknya adalah anak yang baik. Tibalah hari pernikahan Henry. Semua tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Begitu juga dengan Yati. Ia datang ke rumah mempelai wanita atau calon menantunya. Di sana acara sudah dimulai. Bahkan ijab kabul pun dilakukan malam hari. Yati tidak diberitahu oleh Henry. Oh, jadi udah ijab kabul ya mereka? Tanya Yati pada salah satu tamu undangan. Iya bu, ibu ini siapa? Kok nggak tahu? Tanya tamu undangan itu bingung. Iya, saya belum sempat Yati menjawab kalau dia adalah orang tua mempelai pria. Tamu undangan itu sudah diajak ngobrol oleh temannya, jadi tidak mendengar ucapan Yati lagi. Acara sesi foto pun tiba. MC dengan suara tegasnya memanggil orang tua dari mempelai pria untuk foto bersama di pelaminan. Baiklah, acara selanjutnya foto bersama. Kami mohon kepada orang tua mempelai pria untuk naik ke atas pelaminan, ucap MC. Mendengar itu, Yati langsung berdiri dan hendak maju. Namun, ia melihat ada seorang wanita yang seusianya lebih dulu maju dan langsung naik ke pelaminan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang tua mempelai pria. Baik Ibu silakan untuk mendekat, karena sesi foto akan segera dimulai. Dan terlihat Henry menyambut wanita itu dengan wajah ceria. Apa? Dia siapa? Aku kan orang tua Henry. Kenapa wanita itu? Yati benar-benar merasa kecewa. Jadi, Henry sudah menyuruh orang lain untuk menjadi ibunya. Sedangkan dirinya sendiri malah diabaikan di belakang. Henry bahkan sempat melihat ke arah Yati, tapi berpura-pura tidak kenal. Tega kamu Henry, tega sama ibu, katanya. Yati duduk kembali ke kursi bagian belakang itu. Bahkan, ia tidak sempat memakan apapun hidangan yang ada di sana. Yati sempat meneteskan air mata, dan itu mencuri perhatian salah satu tamu undangan. Ibu kenapa menangis? Ibu mau foto ya? Terus nggak bisa foto sama pengantin? Tanya tamu undangan itu. Seorang wanita muda dan cantik. Enggak, saya cuma lagi teringat sama anak saya. Tapi, ya sudahlah, saya mau langsung pulang. Yati memilih pergi dari sana. Ia sadar, kehadirannya sebagai seorang ibu tak diharapkan oleh anaknya sendiri. Yati tak tahu lagi bagaimana pesta itu berlangsung. Tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia berdoa, semoga pesta pernikahan anaknya berjalan dengan lancar. Yati pulang ke kos kecilnya. Di sana, ia memilih untuk membuat gorengan untuk mengalihkan pikirannya, agar tidak terus-terusan sedih. Bulan-bulan pun berlalu, Yati masih dengan rutinitasnya, berjualan gorengan. Tapi, setelah Henry menikah, ia bisa menabung sedikit lebih banyak uang. Karena anak itu sudah lama tidak meminta uangnya. Sehingga Yati bisa membeli gerobak dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan harga yang tidak begitu mahal. Jadi Yati nggak perlu membawa gorengan dingin untuk berkeliling. Ia bisa menyediakan gorengan hangat untuk pelanggan-pelanggannya. Sejak saat itu, gorengannya semakin laris. Pelanggannya juga semakin banyak. Penghasilan yang dia dapat selalu ia tabung. Ia hanya mengambil sedikit untuk kebutuhannya dan modal. Alhamdulillah ya Allah, sekarang gorenganku lebih banyak yang suka karena hangat, kata Yati merasa bersyukur. Ia menghitung uang itu. Tabungannya sekarang udah dapat 6 juta rupiah. Alhamdulillah,
Aku pengen beli rumah itu lagi. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Dari mana aku dapat uang ratusan juta? Pasti rumah itu sekarang harganya lebih mahal daripada aku jual kemarin. Ucap Yati. Ya, ia masih berharap bisa membeli lagi rumah peninggalan suaminya. Walaupun itu sangat mustahil baginya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan, Henry tak pernah mengunjungi ibunya setelah pernikahan. Tiba-tiba hari ini dia datang. Bu, buka pintunya, ini aku, teriak Henry dari luar. Yati yang mendengar suara anaknya merasa senang. Nak, kamu pulang. Alhamdulillah, ibu kangen banget sama kamu. Yati hendak memeluk Henry, tapi Henry segera mendorongnya. Aduh, udah deh bu, aku kesini nggak lama. Aku kesini cuma mau minta uang bu. Istriku mau operasi. Dia harus operasi sesar. Ini darurat bu. Tolong ya bu kasih aku uang, kata Henry. Berapa? Tanya Yati. Ya meskipun sudah diperlakukan secara tidak manusiawi oleh anaknya, sebagai seorang ibu jika melihat anaknya kesusahan, Yati merasa sedih. Gak banyak kok bu, cuma 10 juta, kata Henry dengan santai. 10 juta? Mana ada uang ibu sebanyak itu nak? Kalau 6 juta ada, kata Yati jujur. Nah ya udahlah, itu aja bu, cepat mana? Yati segera masuk dan mengambil uang itu, memberikannya langsung kepada Henry. Ini semua tabungan ibu, ambillah kalau memang istrimu butuh untuk dioperasi. Jangan sampai cucu dan menantuku kenapa-kenapa, kata Yati. Tapi ini masih kurang banyak, Bu. Itu cincin ibu cincin emas kan? Sini bu, biar aku jual, untuk tambahan, kata Henry. Tapi ini satu-satunya peninggalan bapakmu yang masih ibu punya. Tolong jangan dijual, Henry. Mohon Yati. Aduh bu, nyawa cucu dan menantu ibu itu lebih penting. Udahlah bu, nanti aku ganti, kata Henry berusaha membujuk. Padahal di kepalanya, ia bohong. Tentu dia tidak akan pernah mengganti cincin itu. Ya sudah, kalau memang kamu mau ganti, ini, ibu serahkan ke kamu, ucap Yati dengan suara bergetar. Ia menangis. Ia teringat bagaimana suaminya dulu berjuang agar bisa membeli cincin untuknya. Dengan mata berbinar dan hati yang bahagia, Henry mengambil cincin itu dan uang pemberian ibunya. Ia segera menjual cincin itu. Sebenarnya, bukan untuk operasi darurat, melainkan Mia ingin dirawat di kamar VIP, tentu saja harganya mahal. Itu mengapa Henry butuh tambahan uang. Kalau hanya untuk operasinya saja, uang dia sudah cukup. Ibu bodoh banget sih. Aku cuma sedih dikit aja, uangnya langsung keluar. Maafin aku ya bu. Hahaha, kata Henry tertawa riang. Akhirnya, anak Henry dan Mia lahir dengan selamat. Mia pun bisa dirawat di kamar VIP seperti impiannya. Duh mas, nyaman banget di kamar mahal ini. Untung aja, ibu kamu itu gampang banget dibodohin, ucap Mia. Ya, kamu tahu sendirilah, ibuku itu gak sekolah. Jadi ya pasti gampang lah dibodohi, kata Henry. Mereka merasa menang, dan mereka merasa bahwa Bu Yati benar-benar bisa dibodohi, tanpa mereka sadar bahwa doa orang yang terzolimi akan mengubah hidup mereka. Bu Yati yang dengar kabar kalau cucunya sudah lahir ikut senang. Ia segera bebersih diri setelah berjualan gorengan. Ia memakai pakaian terbaik dan paling bersih yang dia punya. Karena ia tidak ingin membuat cucunya sakit jika dia kotor. Bu Yati datang ke rumah sakit. Namun saat ia sampai di depan kamar rawat cucu dan menantunya, besanya langsung mencegah. Mau kemana kamu Bu Yati? Mau masuk? Gak boleh. Kamu itu kotor dan bau. Aku gak mau cucuku sakit gara-gara kamu. Pergi sana, gak usah jenguk mereka. Mereka baik-baik aja kok, ucap besan Bu Yati. Bu Yati merasa terhina. Tapi Bu Besan, saya sudah bersih kok, saya sudah mandi, dan ini baju terbaik yang saya punya. Saya ingin melihat cucu saya sebentar saja. Bu Yati masih berusaha memohon. Gak bisa Bu Yati, nanti cucu kami jadi kena penyakit kayak kamu. Kini ayahnya Mia yang menghinanya.
Astagfirullahalazim. Saya sehat kok, Pak. Saya nggak penyakitan, jawab Bu Yati. Tetap nggak bisa. Sekarang, ibunya Mia yang ikut menyahut. Udahlah, pergi sana. Tiba-tiba Henry keluar. Bu Yati berharap anaknya itu akan membelanya. Tapi Bu Yati salah. Henry malah ikut mengusirnya. Ibu ngapain sih Bu kesini? Mia sama anakku itu butuh istirahat. Udah ibu pulang aja sana. Bu juga bau banget. Nanti anakku malah sakit lagi. Udah Bu, ibu pulang aja. Usir Henry. Bu Yati mendengar anaknya yang mengusir merasa sangat kecewa. Kalau biasanya yang mengusir, ia masih merasa maklum. Tidak sesakit anaknya sendiri yang mengusirnya. Ya Allah Henry, ibu cuma pengen lihat cucu ibu. Ibu juga bantu biaya persalinannya kan? Tolong, ibu pengen ketemu cucu ibu sebentar saja. Mohon Bu Yati. Tapi Henry tetap tidak peduli. Ia bahkan menarik tangan ibunya dengan kasar hingga keluar rumah sakit. Udahlah Bu, nanti kalau udah waktunya aku izinin ibu ketemu. Tapi sekarang gak bisa. Henry segera meninggalkan ibunya di depan rumah sakit. Bu Yati yang kecewa hanya bisa melihat anaknya yang terus menjauh. Ya Allah, aku kecewa sama anakku. Engkau yang maha tahu dan maha adil. Berilah balasan yang setimpal. Ucap Bu Yati dalam hatinya. Doa seorang ibu yang merasa sangat kecewa. Bu Yati pergi dan kembali ke kos sempitnya. Di sana ia menangis. Teringat bagaimana Henry meminta uang padanya untuk biaya persalinan. Tapi hari ini, ketika ia ingin bertemu cucunya sebentar saja, anaknya itu tak mengizinkan. Sementara itu, di rumah sakit, Mia yang masih dirawat pasca persalinan sesar belum diperbolehkan pulang. Tapi tiba-tiba pagi itu ia drop. Padahal sebelumnya kondisinya cukup stabil. Mia kenapa? Kenapa dia kejang-kejang? Ucap ibunya sangat khawatir. Dokter segera menangani Mia. Maaf Bu, Mia kolaps. Dia harus mendapatkan perawatan. Ini sepertinya akibat persalinan. Mia pun membutuhkan biaya pengobatan yang lebih besar. Henry sebagai suami kebingungan. Orang satu-satunya yang menjadi tujuannya adalah sang ibu. Henry mendatangi Bu Yati di kos sempitnya. Bu, tolong Mia Bu. Mia kolaps. Dia butuh uang Bu untuk biaya pengobatannya. Tolong aku Bu. Mohon Henry sambil menangis. Ibu udah gak punya uang Henry. Uang ibu sudah ibu kasih semua ke kamu. Bahkan cincin pernikahan ibu. Sudah, pergi sana. Ibu gak punya uang. Ucap Bu Yati. Ia hampir menangis, tapi berusaha dia tahan. Bu, aku mohon Bu, kasihan Mia Bu, kasihan anakku. Kata Henry masih terus memohon. Tapi ibu udah gak punya uang Henry. Ibu udah gak punya apa-apa, kata Yati tegas. Ia langsung mendorong tubuh Henry untuk keluar dari kamar kosnya dan mengunci pintu kamar itu rapat-rapat. Henry yang tidak dapat uang sepeser pun dari ibunya hanya bisa kembali ke rumah sakit dengan lesu. Henry, mana uangnya? Teriak ibu mertuanya. Henry menggeleng lemah. Dasar laki-laki gak berguna. Gini aja, solusi satu-satunya adalah pinjam online. Itu yang cepat. Mia harus segera mendapatkan perawatan. Cepat! Desakan mertuanya membuat Henry tak berdaya. Akhirnya dia meminjam secara online dengan bunga yang sangat besar. Tapi setelah pinjaman itu cair dan dibayarkan, Mia tak tertolong. Kondisinya semakin memburuk. Ia meninggal dunia, meninggalkan seorang bayi yang baru berumur beberapa hari. Orang tua Mia sangat sedih, dan Mia meninggalkan dunia ini bahkan belum sempat meminta maaf pada mertuanya. Orang tua Mia semakin kecewa dengan Henry. Bahkan saking kecewanya karena kehilangan anak mereka tak mau mengurus cucunya. Henry, kamu sudah gagal jadi suami. Aku gak mau mengurus anak kalian. Urus saja anakmu sendiri. Kami sudah tua, kami gak mau repot. Ucap ibu mertua Henry. Tapi Bu, Henry harus kerja.
Bagaimana Henry merawat anak Henry? Henry juga nggak punya uang untuk bayar pengasuh, katanya. Terserah kamu mau bagaimana. Mau kamu titipkan ke ibumu kek. Terserah, aku nggak peduli. Henry nggak punya pilihan lain. Setelah pemakaman Mia, ia mengantarkan anaknya ke rumah sang ibu. Tapi sang ibu sedang berjualan gorengan. Henry tak tega juga menitipkan anaknya kepada sang ibu. Henry mencoba merawat anaknya yang masih berumur beberapa hari itu sendiri. Tapi tentu itu tidak mudah. Anaknya sering rewel dan menangis di kantor, membuat teman-teman kerjanya merasa terganggu. Selain itu, tagihan pinjaman online juga sudah berdatangan. Setiap hari mereka datang ke kantor Henry untuk menagih karena sudah jatuh tempo. Tolong Pak sabar, saya pasti bayar, tapi saya belum gajian, saya mohon, kata Henry memohon pada pihak pinjaman online itu. Maaf ya Pak, kami ini bukan balai sosial. Anda sudah meminjam jadi Anda harus membayarnya tepat waktu. Kalau tidak, siap-siap saja. Kami akan melakukan hal yang lebih gila dari ini. Ancam penagih online itu. Henry stres. Dan pihak kantor juga merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada Henry. Karena masalahnya sudah mengganggu kenyamanan kantor. Henry, kami minta maaf. Kamu harus kami berhentikan secara tidak hormat. Karena kamu sudah mengusik kenyamanan kantor. Penagih online itu terus mengganggu kantor kita. Itu mengganggu kinerja di sini. Dan kamu juga bawa anak. Bagaimana kamu mau kerja secara profesional kalau bawa anak? Dengan berat hati kami memecat kamu, ucap HRD di kantor Henry. Tapi Pak, saya butuh pekerjaan ini. Bagaimana saya bayar hutang dan menghidupi anak saya? Ucap Henry sambil menangis. Maaf Henry, kami gak bisa bantu lagi. Ini sudah kebijakan kantor. Ucap HRD-nya tegas. Henry tak bisa berbuat apa-apa. Ia juga sudah diusir oleh ibu dan ayah mertuanya. Tempat satu-satunya untuk pulang adalah kosan sang ibu. Dengan rasa malu dan rasa bersalah yang luar biasa, Henry mendatangi kosan Bu Yati. Bu, Assalamualaikum Bu, kata Henry dengan suara serak. Waalaikumsalam. Henry, ya Allah, kenapa kamu bawa anakmu ke sini? Tanya Bu Yati yang belum tahu kejadiannya. Mia meninggal Bu, dan aku harus merawat anakku Bu. Mertuaku gak mau bantu. Aku juga udah dipecat dari kerjaanku Bu. Tolong Bu. Henry berlutut di depan ibunya. Tolong terima aku Bu. Ampuni aku Bu. Henry bahkan sampai bersujud di kaki Bu Yati. Sudah, masuklah. Bu Yati membawa Henry dan anaknya masuk ke dalam kamar kos kecilnya. Tempat tinggal ibu ya seadanya seperti ini. Kalau kamu mau tinggal di sini silahkan. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kata Bu Yati dingin. Nggak apa-apa Bu, aku mau. Nggak masalah tinggal di mana. Yang penting kami punya tempat tinggal, kata Henry. Akhirnya mulai hari itu, Henry ditampung oleh Bu Yati beserta anaknya. Tapi ingat ya Henry, kamu harus bekerja keras. Karena kamu sudah nggak kerja di kantor lagi. Kamu harus bantu ibu jualan. Mau tak mau, Henry pun menurut. Ia membantu Bu Yati berjualan. Sekarang, Henry yang ambil alih, sementara Bu Yati hanya mendampingi sambil menjaga cucunya. Setiap hari, Henry hanya mengucapkan maaf pada ibunya. Maafin Henry ya Bu. Henry cuma bisa nyusahin ibu, belum bisa bagian ibu sama sekali, katanya hampir setiap hari. Iya Henry, sudahlah. Yang penting sekarang kamu berubah. Ibu bantu kamu bayar hutang ya. Bu Yati selalu menyisihkan uang untuk melunasi hutang-hutang Henry. Akhirnya setelah berbulan-bulan, hutang itu pun lunas. Makasih ya Bu. Kalau gak ada ibu, aku gak tahu Bu, sekarang aku gimana. Mungkin aku udah di penjara Bu, karena gak bisa bayar hutang. Dan aku gak tahu nasib anakku gimana, ucap Henry. Sudahlah Henry, yang penting kamu sekarang mau berubah. Meskipun kamu sudah banyak menorehkan luka dan kecewa ke ibu tetap sayang sama kamu. Tapi tolong, ini yang terakhir ya nak. Ini kesempatan terakhir kamu. Ibu harap kamu gak pernah kecewain ibu lagi, kata Bu Yati. Henry langsung bersimpuh di depan ibunya. Iya Bu, aku janji Bu, aku gak bakal kecewain ibu lagi.
Waktu pun terus berlalu. Hari Idul Fitri pun segera tiba. Anak Henry sudah berusia 2 tahun sekarang. Ia tumbuh jadi anak yang sehat meskipun sederhana kehidupannya. Nak, kamu harus hormat sama nenek ya. Kamu gak boleh kecewain nenek. Katanya pada anak yang belum mengerti apa-apa itu. Tapi anak itu salah paham. Iya ya, katanya dengan cadel. Hari Raya Idul Fitri itu Henry sudah menyiapkan kado yang cukup spesial. Ia membelikan gamis baru untuk Bu Yati. Bu, aku ada hadiah buat ibu. Semoga ibu suka ya. Henry segera memberikan gamis itu ke ibunya. Ya Allah Henry, kamu gak usah repot-repot begini nak. Melihat kamu dan anakmu sehat saja, sudah jadi hadiah paling indah buat ibu. Terima kasih ya nak. Bu Yati menerima gamis itu dan mencobanya. Gamisnya sangat pas dan warnanya sangat cocok di kulit Bu Yati. Makasih ya nak. Terima kasih banget. Melihat ibunya begitu bahagia dengan hal sederhana, Henry sampai meneteskan air mata. Nenek cantik banget, ucap anak Henry. Aduh, bisa aja kamu. Ini THR buat kamu. Bu Yati memberikan amplop yang cukup tebal untuk cucunya. Terima kasih ya, Nek. Terima kasih banyak, kata anak Henry. Ya, begitulah kehidupan Henry sekarang. Untung dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti pada ibunya dan menebus semua kesalahan. Aku hampir nangis sih Bun dengerin cerita ini karena aku pernah lihat sebuah kejadian nyata ya Bun. Ada seseorang yang sampai meninggal dunia belum sempat meminta maaf pada mertuanya dan saudara-saudaranya. Iya Bun, kayak Mia. Kalau Mia belum sempat minta maaf ke ibu mertuanya yang sudah dia zolimi. Dan sama Bun, di kisah yang pernah aku lihat ini juga begitu. Dia meninggal dunia mendadak dan belum sempat minta maaf sama orang tua, mertua, dan saudara-saudaranya. Bahkan, duh nggak tega deh Bun, pokoknya kalau nyeritain, aku nggak kebayang nanti seperti apa dia di sana. Tapi aku cuma bisa doakan semoga beliau husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya demikianlah Bun kisahnya. Semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya ya Bun. Oh ya kalian pernah punya kisah yang sama nggak? Atau ngelihat kisah seperti ini? Boleh dong tulis di kolom komentar. Oh ya Bun ini tuh bukan kebun aku ya, tapi kebun orang. Semoga Bunda benar terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.